Di jantung Pulau Jawa, terdapat sebuah kota dengan sejarah-sejarah yang kaya akan keindahan yang memikat. Selamat datang di kota yang dikenal dengan julukan Kota Bengawan, Kota Solo. Solo menggambarkan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Sebuah kota yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Namun, di balik gemerlapnya kota Solo yang hangat dan ramai, terdapat sebuah tempat yang menjadi jantung dari kebudayaan Jawa. Selamat datang di Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta Hadiningrat yang menjadi simbol keagungan dan kebesaran masa lalu. Di dalam dindingnya, menyimpan sejuta cerita yang tersembunyi dari masa lampau yang masih hidup hingga masa kini. Keraton Surakarta Hadiningrat menjadi rumah bagi tradisi, seni, dan kekayaan budaya Jawa lainnya. Di sini, setiap gerakan memiliki makna, setiap senyuman menyimpan sejarah, dan setiap dinding menyimpan rahasia. Keraton Surakarta Hadiningrat bukan hanya sekedar tempat yang bersejarah. Tempat ini merupakan rumah bagi kehidupan spiritual dan nilai-nilai luhur yang diwarisi dari generasi ke generasi. Keraton Surakarta Hadiningrat tetap menjadi penjaga api kebudayaan Jawa yang menyala terang, menentang waktu untuk memelihara kearifan lokal dan keindahan tradisional. Nama saya Kanjeng Raden Tumenggung Rawang Gumilar Lebdodipuro. Saya lahir tanggal 31 Januari tahun 1997 di Kota Mojokerto. Dan saya di sini sebagai abdi dalem Reh Mondro Budaya dan Reh Pariwisata. Dan untuk saya di sini sejak tahun 2015. Untuk keseharian saya di sini tentunya saya sebagai abdi dalem garap yaitu bekerja di dalam keraton, dan untuk hariannya itu saya membuka dan menutup museum, terus kantornya juga di museum, dan untuk hari-hari tertentu saya melakukan tugas-tugas tertentu seperti juga kalau Kamis itu saya caos dahar, terus untuk hari Selasa Kliwon itu saya bertugas untuk ngisis wayang pusaka milik keraton. Dan setelah ngisis wayang selesai, saya kemudian berpindah ke tempat paningrat itu, yang tempat gamelan, untuk ikut mengiringi geladan atau ajar-ajaran budaya Ketawang, yang itu hanya boleh dilatih di Pendopo Sasono Sewaka dan hanya hari Selasa Kliwon. Untuk di keraton sendiri, kalau di dalam keraton ya itu bukan organisasi. Keraton itu adalah institusi atau kepemerintahan. Dan untuk abdi dalem sendiri ada dua. Jadi ada abdi dalem garap dan ada abdi dalem anon-anon. Nah, untuk abdi dalem garap itu abdi dalem yang tiap harinya bekerja di dalam keraton. Nah, untuk yang anon-anon itu berada
di luar keraton dan berkewajiban sowan ketika ada pisowanan wajib. Perbedaannya lagi, kalau abdi dalem garap itu juga mendapat gaji dari keraton, kalau abdi dalem anon-anon itu tidak digaji dari keraton. Yang paling penting adalah niat, dan kita juga setia sama keraton, setia dengan keraton, seperti itu. Dan juga ketika sudah menjadi abdi dalem harus melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi seorang abdi dalem itu sebelum dilantik atau sebelum diwisuda itu ada disumpah terlebih dahulu, harus netepi gawa gawe sing wis kadhawuhake saha sing durung kadhawuhake. Jadi melaksanakan tugas yang sudah diperintahkan dan yang belum, yang akan diperintahkan, seperti itu. Jadi gawa itu apa yang kamu bawa untuk keraton, gawe itu apa yang kamu perbuat untuk keraton, seperti itu untuk syarat utamanya. Kita sebagai abdi dalem dan juga sudah diberi ganjaran pangkat itu, kalau sudah di masyarakat harus memberikan suri tauladan yang baik. Jadi dalam berperilaku, dalam berbicara, dalam ngugemi etika dan unggah-ungguh ketika kita di masyarakat. Dan juga kita juga mengajarkan nilai-nilai luhur yang ada di keraton, apapun itu, dan juga termasuk kebudayaan yang ada di keraton. Nama saya Ibu Sri Karsini. Jadi abdi dalem keraton, saya diparingi paring dalem Nyai Mas Tumenggung Adibusono. Umur saya 76 tahun. Kalau abdi dalem perempuan tuh harus tahu tata krama, harus punya sopan santun, dan bisa menghargai. Perempuan ya harus jujur. Pertama itu di keraton tuh harus jujur, tulus, dan bekti. Itu nomor satu. Jadi kalau di keraton itu nggak jujur, nggak tulus, itu pasti nggak bakal lama. Kalau abdi dalem Purwokanthi itu kerjaannya merunci bunga. Bunga itu buat pusaka-pusaka yang di keraton itu semua. Kalau di keraton itu sebetulnya ya harus pakai kain, pakai dodot. Dodot itu kayak kemben itu, terus pakai samir. Jadi kalau di keraton itu sebetulnya ya harus pakai kain. Kalau hubungan abdi dalem sama masyarakat di luar itu ya nggak ada bedanya kok Mbak. Ya harus gerapyak, ya harus semana gitu loh. Jadi ya sama aja hubungannya tuh, orang keraton sama orang luar ya sama saja kalau masalah hubungan sama masyarakat luar. Keraton ini kan bukan rumah orang biasa, jadi keraton ini bukan sembarangan, jadi pasti ada yang nunggulah. Keraton ini ada yang menjaga, di mana tempat pasti ada yang jaga. Lah itu kalau abdi dalem perempuan tuh harus tahu, oh ini harus kalau masuk sini ya harus nyembah dulu. Jadi masuk keraton tuh kalau sampai di itu Korisri Panganti itu kan itu pelataran, kalau masuk tuh harus minta izin dulu sama yang lenggah di yang nggak kelihatan. Kita ini di keraton itu harus apa ya, selamat wilujeng diayomi, nggak ada gangguan apa-apa, karena keraton itu kan kita orang biasa, nggak tahu misalnya ada yang duduk apa yang lagi jagongan gitu kan kita nggak tahu. Nanti kalau misalnya ada yang kesenggol kan nggak bisa gitu loh. Jadi di keraton tuh pokoknya harus tahu, tata krama harus ada. Abdi dalem adalah abdi yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan perintah daripada raja. Jadi setiap ada kegiatan apapun yang di Keraton Surakarta yang akan dilaksanakan mesti melibatkan ke abdi dalem. Karena dalam kegiatan-kegiatan itu mesti membutuhkan tenaga yang banyak, dan itulah fungsi atau kegiatan abdi dalem di sana
akan dinyatakan sebagai gowo gawe daripada abdi dalem, jadi melihatkan kerja nyatanya dan baktinya kepada Keraton Surakarta. Jadi di tempat keraton ini ada beberapa event atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Keraton Surakarta, dan itu adalah kegiatan yang rutinitas dan itu pasti dengan berpedoman dengan penanggalan Jawa. Yang pertama adalah Wilujengan Negari Maisolawung, itu diadakan setiap minggu terakhir pada bulan Bakdo Mulut. Bulan Bakdo Mulut minggu terakhir hari Kamis atau hari Senin. Itu kegiatan ucapan syukur ke Krendo Wahono. Dimulai dari Sitinggil, dan setelah di sana ada wilujengan sebentar, lalu diteruskan untuk menanam kepala kerbau yang berada di Krendo Wahono. Nah, di sini ditugaskan dari keraton untuk merawat kerbau-kerbau keraton, namanya Serati Maiso. Ini jenis kerbau bulil yang betinanya ada 8, jantannya ada 8. Kan ini berapa kandang? Ini ada 4 kandang. Sini ada 2, setinggil sana ada 2. Ini apa? Kan juga turunan kan mbah saya dulu yang merawat kerbau ini, terus mbah saya tidak ada, terus diganti bapak saya nggak ada, sekarang ditugaskan saya yang itu dari turun-temurun juga. Jadi di rumah saya juga ada kandang kerbau asli dari zaman dulu, tapi sekarang kan kerbau ini semakin banyak, jadi dipakai tiap malam 1 suro dibawa pulang. Dan jantan Somali, Wido, Waras sama Suro yang kecil ini Suro, lahirnya Suro kemarin itu. Yang betinane ada Paing, Mugi, sama Siam. Untuk mocopat sendiri itu adalah cara dowone untuk menyampaikan doa-doa kepada Allah, itu yang mana juga disampaikan atau ditulis oleh para sinun yang terdahulu yang berbentuk tembang, atau kalau sekarang itu adalah puisi yang dilakukan. Dan itu tadi malam itu khusus adalah namanya peringgitan, karena lagu yang disampaikan harus dilakukan di peringgitan. Jadi tadi malam di situ di antara Bangsal Parasdyo dan Pendopo Sasono Sewoko itu namanya peringgitan Bangsal Bedoyo. Majopatan dipersiapkan dengan hikmat oleh abdi dalem dari penyediaan sesaji hingga lantunan doa. Melalui kegiatan ini, mereka menjaga tradisi dan memastikan nilai-nilai luhur tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari.
Dan untuk malam Jumat yang bagi orang Jawa itu adalah malam yang disakralkan dalam arti untuk penyuwunan, untuk permohonan kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa mendapatkan ridhonya, itu dengan cara bersama-sama berjamaah berdoa, dengan juga mengirim doa untuk para sinuwun yang sudah wafat, yang pernah bertahta di Mataram sampai ke Surakarta itu. Tiap malam Jumat, abdi dalam mengirim doa kepada leluhur untuk keselamatan dan kesejahteraan keraton dan masyarakat. Ritual ini bukan sekedar doa, tetapi penghormatan kepada nilai-nilai leluhur. Sebetulnya apa sih kebudayaan Jawa itu? Sebetulnya hanya 3, yaitu tata bahasa, Subosito, dan Toto Susilo. Itu yang dimana ini menjadi landasan orang hidup atau orang Jawa. Budaya di Keraton Surakarta Hadiningrat sangat melibatkan nilai-nilai kesopanan, rasa hormat, dan kebijaksanaan. Hal ini tercermin dalam setiap tindakan abdi dalam, dari cara mereka berbicara hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat dan pejabat lain di dalam keraton. Secara keseluruhan, abdi dalam Keraton Surakarta Hadiningrat adalah pilar budaya yang vital dalam mewarisi dan memelihara warisan budaya Jawa yang kaya dan berharga, sehingga menjadikan mereka tidak hanya sebagai penjaga istana, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya yang berharga bagi masyarakat Jawa dan Indonesia pada umumnya. Di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat, seni dan musik mengalir dalam setiap sudut. Gamelan yang klasik dan tarian-tarian yang elegan memenuhi udara dengan harmoni yang mencerahkan jiwa. Mereka bukan hanya pertunjukan, tetapi juga perayaan atas keindahan dan kedalaman kearifan lokal. Namun, budaya di keraton ini tidak hanya tentang kemegahan dan keanggunan. Di balik tirai keemasan, terdapat nilai-nilai kesopanan yang dipegang teguh. Etika yang kuat, rasa hormat yang mendalam, dan kebijaksanaan yang terpelihara dengan baik adalah inti dari perilaku dan interaksi di antara penduduk keraton. Keraton Surakarta itu mendapatkan warisan dari Mataram yang didirikan oleh Eyang Panembahan Senopati di abad 16. Sehingga pada waktu Eyang Raja ketiga, yaitu Eyang Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, itu mempunyai seperti petuah, dan itu adalah janji untuk anak keturunannya itu harus memayu hayuning bawono, mangisis eseming budi, dan memasuh malaning bumi. Nah, dari 3 ini yang sampai sekarang masih dipegang oleh Keraton Surakarta Hadiningrat, dalam arti keraton sebagai pengayom dari seluruh warga masyarakat, dan juga keraton harus ikut menjaga alam semesta ini untuk bisa lestari menjadi tempat kehidupan manusia. Dan juga keraton masih punya tugas untuk memasuh malaning bumi, yaitu memberantas semua kejahatan yang ada di bumi dengan cara apa? Tetap menjalankan dan memberikan pesan-pesan moral yang dikatakan di situ adalah sebagai kearifan lokal, yang mana isinya adalah petuah-petuah yang itu juga tertulis dalam karangan-karangan dari Sinuwun, yang isinya adalah sebagai manusia yang utama harus memayu hayuning bawono, yang mana semua
manusia wajib untuk menjaga jagat raya ini untuk tetap lestari, tetap bagus untuk kehidupan. Kalau pemerintahannya itu menjalankan amanat undang-undang, pastinya kebudayaan itu akan lestari. Tapi kalau tidak dilakukan atau tidak menjalankan amanat undang-undang itu, pasti kita akan kehilangan besar. Walaupun Keraton Surakarta sampai hari ini tetap berupaya mempertahankan apa yang bisa kami pertahankan untuk anak cucu selanjutnya. Jadi keraton itu kalau tidak ada yang meneruskan, apalagi generasi untuk abdi dalem seperti pengrawit dan yang lain-lain, itu kalau sudah ada tidak ada yang meneruskan lagi, terus mau jadi apa? Sedangkan keraton itu harus kita lestarikan sampai kukuting zaman dan harus kita jaga adat dan budayanya terutama untuk di keraton. Dan harapan kami kepada Anda sekalian agar nantinya apa yang dihasilkan dari Keraton Surakarta ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat umum, sehingga pada masyarakat umum akan lebih mengenal dan mengerti apa Keraton Surakarta dan bagaimana Keraton Surakarta. Dan begitulah kisah dari Keraton Surakarta Hadiningrat, tersembunyi kekayaan budaya dan kehidupan sehari-hari para abdi dalem yang setia melayani keraton. Tradisi hidup dan bernapas bersama sejarah yang tak terhitung. Setiap sudutnya mengisahkan cerita tentang kebesaran dan kehalusan, tentang cinta akan seni dan keindahan, serta tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan terhadap tugas-tugas mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, abdi dalem menjalani rutinitas yang penuh dengan kecerdasan dan kesabaran. Mereka tidak hanya menjaga kehormatan dan protokol, tetapi juga menjaga kebudayaan yang kaya dengan teliti dan penuh pengabdian. Dari pagi hingga senja, mereka mengikuti langkah-langkah untuk menjaga agar nilai-nilai tradisional tetap hidup dalam setiap tindakan dan kata mereka. Kesunyian dan ketenangan keraton. Kita bisa merasakan sentuhan magis dari masa lalu yang hidup setiap detailnya. Disinilah nilai-nilai seperti kesederhanaan, keberanian, dan kedamaian memberikan penghormatan yang tinggi sebagai fondasi dari kehidupan di keraton ini. Mari kita jadikan kunjungan ini sebagai pengingat akan pentingnya melestarikan budaya kita. Dengan memahami dan menghargai warisan leluhur, kita dapat menjaga identitas kita sebagai bangsa yang kaya akan tradisi dan sejarah. Semoga kita semua dapat terus berkontribusi dalam menjaga dan memperkaya budaya kita sendiri.